Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dennis Febrianus Kristianto, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Immanuel. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penanganan prabencana pada saat bencana dan pasca bencana. Video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah manajemen bencana. Langsung kita mulai saja, bahwa kita semua berharap tidak terjadi bencana, tetapi jika terjadi bencana, kita harus sudah siap siaga untuk menghadapinya. Mari kita langsung saja ke materi. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap prabencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana. Yang kedua, tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Dan tahap ketiga, tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana. Mari kita langsung ke materi tahap prabencana. Di tahap prabencana ini ada tahap pencegahan dan mitigasi. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi risiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ada membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana. Yang kedua, pembuatan alarm bencana. Yang ketiga, membuat bangunan tahan bencana tertentu. Yang keempat, memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Lalu yang kedua, tahap yang kedua ada tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini, alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen, terutama masyarakat, perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Lalu, secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan ini antara lain ada 3, yaitu yang pertama, 1, menyusun rencana pembangunan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan, dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang memungkinkan menghadapi resiko dari bencana yang berulang. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditunjukkan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi. Nah, kita langsung masuk pada tahap tanggap darurat, yaitu tahap tanggap darurat ini pada saat bencana terjadi. Tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Kegiatan pada tahap tanggap darurat yang secara umum berlaku pada semua jenis bencana alam. Secara umum, antara lain, itu menyelamatkan diri dan orang terdekat. Jangan panik. Untuk bisa menyelamatkan orang lain, Anda harus dalam kondisi sehat. Lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang-barang apapun, secukupnya saja. Lalu yang terakhir ada lindungi diri dari benda-benda yang mungkin bisa melukai diri kita. Dan yang terakhir ini ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahapan ini adalah tahap pasca bencana, setelah terjadi bencana. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi biasanya dilakukan setelah terjadinya bencana. Kegiatan ini pada tahapannya ada sebagai berikut. Yang pertama ada bantuan darurat.
Di antaranya ada mendirikan pos komando bantuan, mendirikan tenda-tenda penampungan, dapur umum, pos kesehatan, dan pos koordinasi. Lalu ada mendistribusikan obat-obat, bahan makanan, dan pakaian. Mencari dan menempatkan para korban di tenda atau pos pengungsian. Lalu yang kedua ada inventarisasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pendataan terhadap berbagai kerusakan yang terjadi, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluasi kerusakan. Pada tahapan ini dilakukan pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Perbaikan dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat dicapai pada tahapan ini. Yang keempat, ada pemulihan atau recovery. Pada tahapan ini dilakukan pemulihan atau mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya. Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja, tetapi pada korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Pada tahap kelima ada rehabilitasi. Di antaranya yaitu mulai dirancang tata ruang daerah, idealnya dengan memberi kepercayaan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat utamanya korban. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemetaan wilayah bencana. Yang kedua, mulai disusun sistem pengelolaan bencana yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, pencarian dan penyiapan lahan untuk pemukiman tetap. Relokasi korban dari tenda penampungan, mulai dilakukan perbaikan atau pembangunan rumah korban bencana. Lalu yang keenam ada rekonstruksi. Pada tahap ini, kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program jangka menengah dan jangka panjang, guna perbaikan fisik, sosial, ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir ada melanjutkan pemantauan. Wilayah yang pernah mengalami sebuah bencana memiliki kemungkinan besar akan mengalami bencana kembali. Oleh karena itu, kita perlu pemantauan terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya tentang penanganan prabencana pada saat terjadi bencana.